Manusia yang lupa atau menyepelekan, menyembah atau mendekat sama Tuhan, sama dengan seperti roh binatang atau ciptaan lainnya yang hanya asal numpang hidup, hanya asal bisa hidup, tapi nggak mensyukuri hidupnya. Hanyalah dari kemurahan kasih dan roh Tuhan yang membuatnya hidup. Trailer singkat ya. Wow, puji Tuhan. Shalom, saya ingin berbagi berkat indah dari Tuhan dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di sini dibukakan, bersyukur yang sesungguhnya bukan hanya dari ucapan bibir atau seruan hati saat doa penyembahan seperti biasanya kita lakukan, tapi lebih dalam dibukakan bukti nyata yang menyenangkan Bapa adalah saat kita mau bahkan berani menceritakan atau bersaksi tentang pengenalan kita akan Tuhan, atau simpelnya kita berani mencerminkan Tuhan melalui hidup kita, baik secara langsung bercerita atau melalui sikap hidup kita sehari-hari. Mari berani bersaksi, amin. Atau bisa juga mengajak orang untuk secara langsung atau nggak langsung mengenal atau mendekat ke Tuhan. Banyak hal-hal simpel, misal ngajak doa, ngajak ibadah, ngajak taat prinsip firman, bahkan terus bayar harga untuk mau memunculkan buah-buah roh melalui kehidupan kita sehari-hari. Walaupun nggak mudah, tapi seiring kita semakin melekat pada Bapa, maka kuasa dan kasih Bapa yang memampukan, yang mengubahkan kita. Dan itulah ucapan syukur yang sesungguhnya. Wujud ucapan syukur yang nyata adalah bersaksi atau jadi kesaksian. Amin. Semangat ya, sama-sama kita semua. Jadi seperti aku kembali ceritain, mungkin aku bukan tipe yang bersaksi gimana-gimana. Oke, bisa melalui hidup pelan-pelan tentang prinsip sehari-hari. Tapi dalam hal lain, makanya melalui YouTube channel ini, aku buat apa yang aku dapat setelah doa penyembahan dan baca firman. Tuhan bukakan, Tuhan sangat berkati dan membangkitkan rohku lebih lagi. Makanya aku mau berbagi, mau bersaksi, walaupun secara tidak langsung, karena mungkin terbatas karena waktu, karena lokasi, karena beda kota. Tapi melalui media digital sekarang ya bisa bersaksi ke seluruh dunia. Amin. Terus di ayat 3, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Kalau dari Google, bersukacita itu artinya bersuka hati, bergirang hati. Bersukacita ya. Kalau bersukaria dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan bersuka-suka, bergirang hati, beramai-ramai, atau bergembira ria, menyatakan kegirangan. Jadi melalui ayat ini yang dikatakan tadi, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang Maha Tinggi. Jadi dibukakan, tidak peduli apapun kondisi kita dalam keadaan senang atau tidak,
Selalu ada banyak alasan untuk kita bersuka cita. Artinya tetap bahagia dari dalam hati, bahkan bersukaria. Artinya bisa membagi kebahagiaan itu, mengajak ikut bahagia karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu kita terima setiap detik, dari organ tubuh yang bisa berfungsi dengan baik, dari pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, dari keuangan yang masih ada, dari keluarga yang masih ada, dari nafas hidup yang cuma-cuma, dan banyak hal lagi. Itu semua dari Tuhan. Sehingga ketika pun ada sedikit atau banyak kerikil atau masalah atau proses, tidak ada alasan kita tidak bersuka cita, bahkan tidak bersukaria. Karena Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita lebih dari apapun, apalagi masalah. Masalah, proses, selalu ada masa kadaluarsanya, ada awal dan akhirnya. Pasti akan tetap berproses kita dalam hidup ini. Tapi segala kebaikan Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah berhenti mengalir. Kita terima, kita alami dalam hidup kita, bahkan keturunan kita kelak. Amin. Jadi mari kita bersuka cita dari dalam hati, selalu mengucap syukur. Itulah dasar kita bersuka cita. Dan bersukaria, ucapan syukur dari hidup kita, kita perlihatkan ke orang banyak, bahkan kita ajak orang-orang untuk terus mengucap syukur sama Tuhan. Sekalipun masih ada proses atau yang gak enak apapun, gak ada alasan. Jangan buat selevel berharganya Tuhan, sukacita kita di dalam Tuhan dengan masalah apapun yang ada di dunia. Jangan buat selevel. Tuhan gak serendah itu. Nilai Tuhan gak sama dengan masalah sebesar apapun. Nilai Tuhan tertinggi dari yang tertinggi di hidup kita sekarang dan ketika kita ke surga nanti. Amin. Mari kita terus bersukacita. Dan kekuatan bersukacita ya kalau kita mendekat sama Tuhan. Kalau gak mendekat, kita juga gak mampu bersukacita. Gak bisa daging bersukacita. Wow. Lanjut lagi di ayat yang ke-7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Wow, puji Tuhan. Dalam pernyataan ini yang pertama, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Musuh yang mana ya yang jadi puing? Jadi kembali dibukakan, diberi pengertian. Janganlah kita atau siapapun menjadi musuhnya Allah. Karena cepat pasti akan menjadi puing, reruntuhan, ibarat reruntuhan bangunan, puing. Bahkan dijamin di sini puing senantiasa. Jadi siapa yang melawan Tuhan pada akhirnya akan runtuh dan akan tetap runtuh, puing senantiasa. Bahkan timbunan puing, timbunan reruntuhan menjadi sampah pada akhirnya. Ibarat ada waktu akan ngalami seperti udah jatuh ketimpa tangga karena gak ada pertolongan dan perlindungan dari Bapa. Tapi anak-anak manusia yang tidak melawan Bapa, tidak meremehkan kebenaran firman-Nya, sekalipun boleh menghadapi proses, tapi akan kembali bangkit, akan kembali tetap bersukacita. Karena ada pertolongan Bapa yang sempurna. Seperti ada di firman,
10.000 rebah di sisi kanan, di sisi kiri, tapi kita anak-anaknya tetap bisa berdiri teguh, nggak tergoyahkan. Karena kita punya Allah yang teguh dalam hati dan hidup kita, yang berjuang untuk kita. Dan bahkan Bapa sudah menetapkan kita lebih dari pemenang. Kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Karena ada Tuhan di hidup kita yang kita mau andalkan. Karena jelas Tuhan Bapa, Dia lebih dari pemenang, mengalahkan maut. Nggak ada siapapun yang bisa mengalahkan maut, nggak ada. Jadi jangan mau menjadi musuhnya Allah, jangan mau menjadi musuhnya firman, jangan mau menjadi musuh kebenaran. Karena apapun posisi saat ini, posisi tertinggi apapun, terbahagia apapun, semelimpah apapun, akhirnya akan menjadi puing senantiasa, akan hancur, berakhir jadi sampah, dan tetap akan berulang seperti itu senantiasa. Tuhan sudah bilang, wow, jauhkan dari kami Bapa. Tutup bungkus darah Yesus. Lalu di pernyataan berikutnya, kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ini bisa berarti orang-orang yang merasa punya kuasa yang besar, pengaruh yang besar, bahkan merasa lebih besar daripada kebesaran Tuhan, lebih benar daripada kebenaran firman, alias sangat angkuh, maka pada akhirnya akan runtuh juga. Seperti di firman kisah tentang Menara Babel. Ketika dibangun ingin lebih tinggi setinggi mungkin supaya bisa menyamai langit, ingin mencapai langit. Akibatnya apa? Karena ketinggian hati. Akibatnya diruntuhkanlah Menara Babel itu sebelum benar-benar jadi. Dihancurkanlah, kacau balaulah semua oknum-oknum yang berhati sangat picik di hadapan Tuhan. Jadi mari kita terus mau diperbaharui hati kita setiap detik sama Tuhan. Jangan sampai hati kita merasa lebih tinggi daripada tingginya kasih Bapa, lebih benar daripada kebenaran firman, lebih merasa berkuasa daripada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita terkecoh dengan apa yang kita miliki. Jangan kita terkecoh dengan apa yang sudah kita miliki. Semua hanya titipan, nggak ada kuasanya, nggak bertahan lama juga kalau bukan karena Tuhan. Jangan mau pada akhirnya kita menjadi reruntuhan yang bahkan lebih rendah dari binatang. Karena reruntuhan itu diinjak sama binatang kan, kalau diibaratkan di dunia nyata. Jangan mau. Amin. Terus di pernyataan, lenyaplah ingatan kepadanya. Jadi kembali diberi pengertian lagi, sehebat apapun manusia di dunia, ketika dia jatuh, apalagi hancur akibat keburukannya sendiri, maka akan jadi tertawaan. Bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu seolah selalu bersama mereka, bersama oknum demikian. Karena hanya Bapa yang gak akan pernah meninggalkan anak-anak yang berharap kepadanya, sekalipun dalam kondisi lagi gak enak atau lagi enak. Selama terus berharap sama Bapa, Bapa gak akan meninggalkan. Jadi mari tidak menjadi lawannya Bapa, tidak menjadi lawannya kebenaran firman Tuhan. Titik, tanpa koma, alias tanpa kompromi apapun. Wow, seperti ada di firman, Tuhan gak akan meninggalkan kita sekalipun semua orang meninggalkan. Jadi kita gak usah menguji Tuhan lah.
Jangan menunggu. Ada saatnya kita mengalami keruntuhan dalam hal-hal hidup kita, dan jangan tunggu kita ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita dulu, baru kita sadar Tuhanlah yang selalu ada untuk kita. Sejak dari awal kita ditenun di kandungan ibu kita sudah berharga di mata Tuhan. Bahkan Dia rela mati untuk kita dapat selamat. Jadi jangan mau kita menurunkan standar hidup kita. Kita berharga, kita bukan reruntuhan. Kita anak yang selalu diingat oleh Bapa. Jangan mau kita dilupakan ketika kita memilih jadi reruntuhan. Karena di luar takut akan Tuhan, gak akan ada penjagaan apapun. Sekejap bisa hilang, seperti sekejap bisa datang. Tapi Bapa selalu ada untuk selamanya buat kita, tanpa kita harus membayar apapun kepada Tuhan, selain mengucap syukur saja. Amin. Terus di ayat 8, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dari pernyataan ini, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Diberi pengertian lagi, dari awal sampai akhir hanyalah Bapa dan kekuasaan Bapa yang bertahan dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi setiap orang yang merasa berkuasa atau terhebat sekalipun, atau kuasa semu si jahat, pasti akan lenyap, hancur lebur pada akhirnya. Bapa satu-satunya perwakilan awal dari pemenang yang sejati. Barulah kita anak-anaknya diberikan kuasa untuk lebih dari pemenang. Amin. Jadi hanya Tuhan yang bersemayam, yang bertahta untuk selama-lamanya. Segala kuasa di luar itu, termasuk diri kita, harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan gak bertahan selama-lamanya, karena Tuhanlah yang bertahan selama-lamanya. Apalagi yang merasa lebih hebat dari Tuhan, jelas lebih cepat hancur. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Wow, ini luar biasa banget. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Diberi pengertian lagi, kalau diibaratkan seperti dalam gambaran kerajaan yang kita tahu pada umumnya, atau mungkin dari film, dari cerita YouTube, biasanya raja yang paling berkuasa kan biasanya raja dalam satu kerajaan. Jadi raja itu biasa menikmati kemegahan atau semua miliknya, tahtanya, sesuka hatinya. Dan raja tidak bekerja atau diatur oleh anak buahnya. Dia menikmati apapun yang dia inginkan. Tinggal menikmati. Bahkan sangat gampang tinggal menghukum jika ada anak buahnya yang pantas untuk dihukum. Wajar kan seorang raja, namanya dia penguasa. Tetapi Bapa kita, raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Bapa kita raja di atas segala raja. Di sini dikatakan Bapa mendirikan tahtanya untuk penghakiman. Kalau raja di dunia, dia mendirikan ya untuk kekuasaan dan kenyamanannya kan. Tapi kenapa Bapa
Dia mendirikan tahta kerajaannya untuk penghakiman. Penghakiman apa? Jadi benar-benar dibukakan di sini penghakiman kepada orang-orang atau oknum yang membuat anak-anak yang dikasihinya mengalami kesesakan, mengalami penolakan, mengalami kesedihan. Bapa akan terus membela dan menyelamatkan kita. Sekalipun Bapa sudah di tahtanya yang kudus, Dia terus bekerja memantau kita untuk tetap kita mengalami kemenangan, kekuatan, pertolongan. Sekalipun kita masih di bumi, Dia masih bekerja untuk kita. Bapa raja mana yang bekerja untuk anak buah? Tapi Bapa kita, Dia seolah masih bekerja untuk kita karena Dia tetap memantau kita. Dia tetap peduli sama kita. Dia tetap menyediakan apa yang terbaik buat kita. Kalau raja di dunia, anak buah yang menyediakan semua apa yang raja mau. Kalau enggak dipenggal. Ini kebalik. Tuhan yang memperhatikan apa yang kita butuhkan. Dari hal terkecil sampai terbesar, Tuhan perhatikan dan Tuhan berikan apa yang terbaik yang kita butuhkan. Jadi Tuhan seolah bekerja untuk kita. Tuhan seolah seperti budak kita. Dia yang menyediakan untuk kita. Jadi Dia dirikan tahtanya untuk kita, untuk menghakimi semua hal, semua oknum yang ingin menghancurkan kita, anak-anaknya. Bapa terus memandang, menjaga, melindungi kita, debu tanah ini, bahkan lebih dari 7 kali 24 jam. Dan di firman ada dikatakan, sehelai rambut kita pun jatuh, Ia tahu. Betapa Bapa sekalipun gak pernah berkedip, bahkan kayak gak pernah tidur, gak pernah berhenti memandangi kita, menjaga kita, memperhatikan kita yang hanya debu tanah ini. Apakah ada pribadi di luar kesetiaan Bapa? Bapa kita yang sempurna. Alasan ini sudah lebih dari cukup untuk kita kecanduan menyembah Bapa. Untuk kita sungguh-sungguh hanya merasa hidup jika di dalam pelukan Bapa. Karena Bapa lah yang bekerja untuk kita. Bapa lah yang selalu memandang kita. Bahkan Dia tidak pernah terlelap untuk memberikan semua yang terbaik buat kita. Bahkan ketika kita bangun di pagi hari, Dia menunggu kita, menyapanya melalui doa kita. Ketika kita terlelap di malam hari, Dia pasti seolah meninabobokan kita, supaya kita bisa tidur dengan lelap. Bapa meninabobokan kita setiap saat. Betapa baiknya Bapa kita. Sehelai rambut pun dilihat berharga sama Bapa. Orang tua kita pun di dunia gak tahu berapa helai rambut yang lepas dari rambut kita, dari kepala kita. Apa yang Bapa gak berikan, nyawanya Dia berikan buat kita. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Dan kita gak bisa membalas apapun kepada Bapa selain terus mengucap syukur dan menjaga hidup kita. Supaya Bapa gak makin kita susahkan. Tapi Bapa gak pernah merasa susah kok. Bapa kita di surga, Tuhan Yesus, gak pernah merasa kesusahan. Justru itu kerinduannya, terus rela tidak tidur untuk terus memandangi kita. Rela
membasmi, menghajar, menghakimi semua yang ingin menyakiti kita. Jadi kita nggak usah terhanyut berlebihan ketika ada yang mengecewakan, ada yang menyerang, baik dari depan maupun belakang. Nggak usah mau jatuh, nggak usah mau merasa hancur, karena ada Bapa kita yang menjaga kita. Percaya aja. Bagian kita hanya itu, percaya dan bersyukur. Wow, nggak ada pribadi, nggak ada raja atau yang punya kuasa tertinggi apapun di dunia yang ingin jadi budak untuk menjaga anak buahnya, yang ingin tidak tidur, rela tidak tidur untuk terus memandangi anak buahnya. Thank you, Jesus. Bahkan ucapan syukur kita pun gak cukup, tapi hanya itu yang bisa kita berikan. Jadi gak ada alasan kita merasa sendiri, merasa terpuruk, karena Tuhan menggendong kita selalu. Kasih-Nya sempurna buat kita semua. Amin. Di ayat 20, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Begitu juga di 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi dua ayat ini, ayat 20 sama Mazmur ayat pasal 9 ayat 20 dan di 2 Tawarik ini, itu korelasi dari ayat di firman yang tadi saya agak jabarkan tentang kenapa Tuhan mendirikan tahta, yaitu untuk penghakiman. Jadi bisa disimpulkan, penghakiman ada sebagai wujud kesekian kali betapa besarnya kasih Bapa kepada anak-anaknya yang selalu berharap penuh kepadanya. Jadi Bapa menghakimi siapapun yang ingin mengusik ketenangan dan kebahagiaan anak-anaknya, baik di bumi dan ketika di surga pun nanti. Penghakiman Bapa untuk yang tidak baik dan kasih kemurahannya selalu tercurah untuk anak-anak yang terus berseru kepadanya. Amin. Lanjut di ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi ada pernyataan di sini, mengadili dengan kebenaran. Dibukakan, kebenarannya adalah Bapa terus dan tidak berhenti mengasihi, menjaga, dan memberi yang super terbaik untuk anak-anak yang dikasihinya. Jadi simpelnya, Tuhan kita memang adil, tapi kebenarannya, kasihnya lebih dari apapun. Jadi ketika pun kita pernah salah, pernah menyimpang, keadilan Tuhan itu ada. Tapi di balik itu kasihnya sempurna untuk menyelamatkan kita selalu.
Seperti kisah Daud, keadilan Tuhan ada atas Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Daud berbalik, kasih-Nya memulihkan, menyelamatkan, memberkati berlipat ganda Daud. Jadi keadilan Tuhan untuk semua manusia itu bukan untuk menghancurkan dan mematikan. No, tapi untuk menginsafkan, menyadarkan. Dan ketika kita benar-benar insaf dan sadar, kembali merendah sama Bapa, kebenarannya adalah kasih-Nya sempurna, menyelamatkan dan kembali mengangkat kita tinggi, lebih dari apa yang kita bayangkan. Dia sanggup pulihkan kita. Amin. Itu kebenarannya dan itu janjinya. Jadi jangan takut untuk mengaku kesalahan dan kembali kepada Bapa. Jangan malah berdalih seperti Yudas. Ketika dia salah, dia lari malah bunuh diri. Salah banget. Tapi ketika pun ada yang salah, keadilan pun ada, nggak apa-apa. Walaupun nggak enak emang diadili. Keadilan kita terima atas kesalahan. Tapi kebenarannya mengalahkan keadilannya. Jadi anggap aja keadilan yang kita terima pun itu hanya jembatan menuju kebenaran kasih-Nya yang kita terima pada akhirnya. Selalu ada kasih dari awal sampai akhir di dalam hidup kita. Keadilan itu adalah seperti rambu-rambu lalu lintas yang hanya sesaat kita lewati, tapi setelah itu yang pasti kita lewati kalau kita sedang di jalan raya. Iya kan? Ya ada sih jalan yang gak ada rambu lalu lintas, tapi ya kebanyakan ada kan. Jadi dalam hidup ini ya keadilan pasti ada lah. Siapa manusia yang gak pernah salah? Gak ada lah, pasti ada aja kesalahan. Tuhan yang gak pernah salah. Jadi ada pun keadilan yang harus kita terima akibat suatu kesalahan atau keteledoran, ya anggap aja seperti lampu lalu lintas yang pasti dilewati di jalan raya. Ada saatnya berhenti, ada saatnya hati-hati. Dan kalau melanggar ada akibatnya. Tapi kan setelah itu selesai, setelah masa keadilan selesai, setelah kita pertanggungjawabkan, ya kita bisa jalan lanjut lagi kan di jalan rayanya. Begitu juga keadilan, setelah kita selesai pertanggungjawabkan, ya kita bisa tetap jalan lagi di dalam kasih karunia Bapa, di dalam kebenarannya, yaitu kasih-Nya lebih dari hidup. Kasih-Nya selalu tersedia buat kita. Bukan hanya saat kita dalam keadaan masa lalu, tapi selama-lamanya ke depannya. Masa depan kita cerah hanya karena kasih Bapa. Pegang kebenarannya, dan kebenarannya yang terus membuat kita bahagia. Bukan apapun yang dunia bisa berikan atau yang kita miliki. Amin. Di ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di tahtanya Bapa mengamati siapa yang terinjak, yang kesesakan, dan Ia pasti menyuruh Roh Kudus-Nya, perwakilannya di hidup kita, untuk menolong kita, menghibur kita, melindungi kita selalu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, ada Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Amin.
Di ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi mari teruslah menaruh kepercayaan kita penuh di dalam Tuhan, sebab hanya dari Bapa kita mendapat penjagaan, perlindungan yang sempurna. Dia gak akan meninggalkan kita, itu jaminannya untuk kita. Amin. Yang ada kita yang meninggalkan Tuhan malah. Entah di masa kalau keenakan, atau di masa terhimpit, merasa kecewa jadi menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Pegang janjinya, pegang kebenarannya. Di ayat 12, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi bermasmur, ya kita saking merenungkannya kebaikan Tuhan, kita bisa membawanya dalam lagu, bersenandung. Betapa baiknya Tuhan, bersenandung terus dalam hati dan hidup kita. Atau seperti terngiang-ngiang terus di pikiran kita, betapa baiknya Tuhan sama hidup kita. Atau ada satu masalah yang akhirnya Tuhan tolong, dan pertolongannya itu terngiang-ngiang di kepala kita, keingat terus. Dan kita nggak bisa hanya diam jatuhnya, kita pasti bercerita minimal sama keluarga kita, sama orang terdekat kita, tempat kerja kita, atau melalui media sosial. Kita pasti bercerita betapa baiknya Tuhan. Amin. Jadi inilah yang dimaksud kita menceritakan perbuatannya. Amin. Di ayat 13, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Jadi diingatin kembali, ini wujud tahtanya dibangun. Jadi ketika ada yang tertindas, yang teriak minta tolong kepada Bapa, Bapa akan membalas penumpahan darah. Dia akan membalas siapa yang menghancurkan hidup anak-anaknya, termasuk kekuatan apapun akan dihancurkan demi kita anak-anaknya yang dari debu tanah ini. Jadi Bapa selalu bekerja untuk kita, menjaga kita lebih dari 7 kali 24 jam. Sekalipun Bapa sedang di atas tahtanya yang kudus. Jadi siapa yang ingin nyenggol-nyenggol anak-anak yang terus bersandar sama Bapa, Bapa gak akan tinggal diam. Ada pembalasan dari Bapa. Jadi tenang aja ya kita ya. Kita gak usah balas, penghakiman itu di tangan Tuhan. Amin. Di ayat 14, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Dibukakan pengertian, ini bukti sekalipun Bapa di atas tahtanya, bahkan telinganya selalu mendekat pada seruan kita, selalu mendengar dan mau terus peduli sama kita. Apapun kekurangan kesalahan kita, Bapa terus berjuang untuk kita, untuk pada akhirnya Bapa bisa memindahkan kita dari gerbang maut, dari gerbang penderitaan, gerbang kehancuran, gerbang kutuk, menuju gerbang Sion, yaitu gerbang kemenangan, gerbang damai sejahtera, gerbang mujizat. Itu janjinya buat kita, bukan nanti, tapi sejak dahulu sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Jadi biarlah kita mengimani demikian. Ketika pun kesengsaraan ada
hujatan dari orang-orang yang membenci, atau proses apapun, masalah apapun, Bapa sanggup mengangkat kita dari pintu gerbang maut, dari pintu gerbang masalah, pintu gerbang kehancuran. Asal kita terus berpegang sama Bapa kita yang baik. Amin. Terus tiba-tiba diingatin nih, nyambung dengan trailer awal. Kenapa manusia seringkali lupa atau seperti kurang ingat akan Tuhan, seperti kalau sedang mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan atau menyenangkan daging. Karena gini, semua yang membahagiakan, yang enak-enak dialami di dunia, logikanya itu hanya menyenangkan daging, menyenangkan tubuh kita aja. Dan karena daging, tubuh terlalu euforia kesenangan, akibatnya menomorsekiankan untuk kembali menyembah Tuhan lebih erat, lebih dekat. Kenapa? Karena daging itu nggak bisa menyembah Tuhan. Debu tanah nggak bisa menyembah Tuhan. Jadi daging yang dienakkan tadi, ibarat kekayaan, makanan enak, harta, rumah, mobil yang bertambah, itu semua mengenyangkan daging kita. Makanya daging kita sering lupa ketika daging kita merasa enak atau digemukkan oleh kesenangan-kesenangan dari dunia sama fantasi kebahagiaan atau kelimpahan dari dunia. Jadi itu alasannya. Kenapa kalau sedang bahagia banget malah fokus menikmati semua kebahagiaan itu, dan hati yang benar-benar merindukan Tuhan, melekat ke Tuhan berkurang malah. Ya karena itu tadi, fokus ke enaknya daging menikmati hal-hal dari dunia. Dan daging memang tidak bisa menyembah Tuhan hanya dengan daging. Tapi kebenarannya, kalau sedang keadaan tertekan, sedang sedih, hancur hati, terpuruk, semua perasaan itu kan dirasakan di hati. Dan mau gak mau, roh di dalam hati kita itu merasakan kondisi gak enak. Dan rasa gak enak di dalam hati itu gak enak juga di daging kita. Makanya seringkali ketika kesedihan, tekanan di hati yang gak enak yang kita rasakan di dalam hati kita, barulah tubuh, jiwa, dan roh kita itu sanggup bangkit untuk butuh Tuhan. Karena roh hanya membutuhkan roh yang sedang gak enak di dalam hati kita, nurani yang sedang gak enak, itu pasti membutuhkan kekuatan dari roh Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Sedangkan daging kita kalau sedang digemukkan sama hal-hal kesenangan semu atau kekayaan semu dari dunia, daging yang makin merasa senang, tubuh yang makin merasa disenangkan, mata yang makin merasa disenangkan, mulut yang makin merasa disenangkan, nggak mungkin lagi dan nggak bisa semakin mendekat untuk rindu sama Tuhan, karena tetap daging,
debu, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak butuh menyembah Tuhan. Apalagi kalau sedang enak banget yang dirasakan daging kita. Tapi kalau roh sedang terguncang, hati sedang terguncang sama hal-hal nggak enak, barulah hati teriak sama yang dapat menolong hati. Roh teriak sama yang dapat menolong roh yang sedang hancur. Siapa? Roh Tuhan. Wow. Karena daging tidak membutuhkan roh. Makanya daging yang makin merasa bahagia lupa untuk mendekat sama Tuhan. Bahkan mungkin ucapan bibir aja jatuhnya. Fokus menikmati keenakan di dagingnya. Terus di sini, apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang kan diciptakan Tuhan. Tapi binatang atau ciptaan-ciptaan lainnya selain manusia ya, tidak diberikan hembusan roh Tuhan langsung. Makanya semua binatang, tumbuhan atau ciptaan yang lainnya yang tidak dihembusi roh Tuhan nggak dapat atau nggak bisa rindu untuk menyembah Tuhan. Karena dia nggak punya roh Tuhan, nggak connect. Dia nggak punya roh Tuhan, ya buat apa dia butuh untuk menyembah roh? Di dalam dirinya dia nggak punya hembusan roh Allah. Tapi manusia yang dari debu tanah, yang dihembuskan sama roh Allah, sama roh Tuhan sehingga bisa hidup. Jadi karena itu kita butuh Tuhan. Karena kalau roh kita nggak mencari roh Tuhan, ya apa bedanya dengan binatang jatuhnya? Ya nggak punya roh Tuhan juga. Maka bisa diartikan manusia yang seolah lupa atau menyepelekan, menyembah atau mendekat sama Tuhan, sama seperti roh binatang atau ciptaan lainnya yang hanya bisa numpang hidup. Hanya bisa hidup aja, nggak mensyukuri hidupnya. Hidupnya yang hanyalah dari kemurahan kasih. Hidupnya yang hanyalah dari roh Tuhan yang membuatnya hidup. Ini juga waktu saya diberi pengertian seperti ini, saya agak terkaget-kaget. Iya juga ya, binatang memang diciptakan Tuhan tapi tidak diberikan hembusan roh Allah. Makanya binatang gak tahu menyembah Allah, karena gak ada DNA menyembah dalam nafas hidup binatang. Tapi kalau kita manusia yang diciptakan, yang dihembusi sama roh Allah langsung, ada DNA menyembah dalam hidup kita. Karena roh Tuhan ada di hidup kita. Dan Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia sepanjang waktu. Jadi walaupun kita ditutupi oleh daging, dan walaupun daging kita sangat senang dengan semua yang kita rasakan di dunia, kelimpahan, kekayaan, kemewahan, makanan enak, semua hal-hal mewah yang ada, itu memuaskan daging pasti, tidak memuaskan roh. Jadi ketika pun Tuhan percayakan semua yang enak untuk daging kita, mari kita pegang prinsip teguh, mengucap syukur dan jangan lupa diri. Bahkan semakin kita diberkati, semakin kita menikmati hal-hal indah di bumi ini, paksakan tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita tetap
mengucap syukur sama Tuhan, dan jangan terlena oleh fantasi kebahagiaan apapun yang sedang kita terima, atau yang sedang kita lihat, atau yang daging kita nikmati. Jangan sampai kita lupa Tuhan karena kenikmatan apapun. Jangan sampai hanya daging kita yang tersisa, karena daging pada akhirnya akan kembali jadi debu. Jadi kembali lagi, prinsip kebenaran itulah yang kita pegang, bukan apa yang dirasakan hati kita, itu yang kita pegang. Walaupun mungkin agak sedikit dalam dan ribet, tapi intinya jangan kita seperti roh binatang yang hanya tahu hidup tapi nggak kenal untuk menyembah Tuhan, nggak kenal untuk mengucap syukur sama Tuhan. Dia hidup aja. Jadi kita jangan jadi manusia yang hidup aja, menikmati apa aja yang bisa dinikmati. Jangan, karena di dalam kita ada DNA menyembah yang Tuhan titipkan, DNA mengucap syukur yang Tuhan titipkan. Jadi mari kita terus menyembah, mengucap syukur dari hal sesimpel apapun. Mari minta Tuhan Roh Kudusnya supaya kita tetap di jalan yang benar. Jangan lupa diri oleh keenakan apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Kita lebih dari pemenang, dan kita bukan seperti binatang yang hanya bisa hidup doang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.